Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inyoman Suartana. Saya dari kampus IHNTP Palangkaraya. Di sini saya akan membuat tugas video menjelaskan tentang Trihita Karana. Sebelumnya saya dari Fakultas Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu, kelas A, semester 3. Baik, di sini saya akan mulai materi saya. Trihita Karana. Apa sih itu Trihita Karana? Jadi Trihita Karana adalah konsep filosofis dalam budaya Bali, contohnya yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Jadi kata Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Tri berarti 3 dan Hita berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, dan Karana berarti penyebab atau tindakan. Jadi secara harfiah, Trihita Karana dapat diartikan sebagai 3 tindakan atau kebahagiaan. Lanjut. Di sini ada 3 konsep dalam Trihita Karana ya. Yang pertama ada prahyangan, yang kedua ada pawongan, dan yang ketiga ada palemahan. Di sini ada arti dari konsep Trihita Karana tadi. Yang pertama ada prahyangan. Prahyangan itu mengacu pada hubungan manusia dengan Tuhan atau kekuatan spiritual. Ini melibatkan upacara keagamaan, contohnya doa dan penghormatan terhadap Tuhan. Itu contohnya ya. Dan yang kedua ada pawongan, berkaitan dengan hubungan antar manusia. Ini mencakup nilai-nilai seperti contohnya toleransi, saling menghormati, dan berbagi kasih sayang dalam komunitas. Yang ketiga ada palemahan. Palemahan ini menyangkut hubungan manusia dengan alam atau lingkungan sekitarnya. Ini mendorong perilaku yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan berkelanjutan ekologis. Di sini ada contohnya lagi, parhyangan, upacara agama. Yang pertama ada upacara-upacara seperti keagamaan seperti odalan, upacara pemujaan di pura, melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan ritual keagamaan. Yang kedua ada selama upacara orang-orang berdoa, menyajikan persembahan, dan berpartisipasi dalam tarian dan musik tradisional sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Dan ini contoh dari pawongan, gotong royong. Tradisi gotong royong sangat umum di masyarakat, terutama di Bali. Warga berkumpul bersama untuk bekerja sama dalam kegiatan seperti membersihkan desa, memperbaiki infrastruktur, dan merayakan upacara bersama. Melalui gotong royong, masyarakat menciptakan ikatan sosial yang kuat dan mendukung kehidupan bersama. Dan yang ketiga, palemahan. Contoh dari palemahan itu seperti pelestarian lingkungan ya. Upacara pelestarian hutan, taman nasional, dan ekosistem alami lainnya adalah bentuk penerapan palemahan. Partisipasi dalam kegiatan pelestarian lingkungan seperti penanaman pohon atau membersihkan pantai juga mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan atau alam. Di sini ada tantangan dalam menerapkan Trihita Karana ya. Jadi penerapan Trihita Karana itu tidak selamanya mulus, pasti ada tantangannya. Yang pertama ada kehidupan modern, menghadapi perubahan budaya dan gaya hidup yang mempengaruhi pengalaman Trihita Karana. Jadi kehidupan modern ini belum tentu kita bisa lagi untuk menerapkan
Trihitakarana di kehidupan modern selanjutnya, seperti itulah. Pengaruh globalisasi, terciptanya pola pikir, teknologi, dan perilaku yang tidak selaras dengan konsep Trihitakarana. Itu seperti tadi ya, jadi teknologi itu berkembang pesat dan perilaku yang tidak selaras juga itu menentukan penerapan Trihitakarana ini tidak berjalan mulus lagi ke depannya. Dan tantangan ekonomi, mempertahankan keberlanjutan konsep ini dalam era perkembangan ekonomi yang cepat. Ya, itu salah satunya. Dan sampailah kepada kesimpulan. Jadi, Trihitakarana adalah bahwa untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan harmonis, manusia perlu memperhatikan dan memelihara 3 aspek utama hubungan dengan Tuhan, yaitu pariyangan, hubungan antar manusia, yaitu pawongan, dan hubungan dengan alam, yaitu pelemahan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Trihitakarana, masyarakat dapat menciptakan keseimbangan yang membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi individu, komunitas, dan lingkungan sekitarnya. Dengan menjalankan Trihitakarana, masyarakat dapat menciptakan masyarakat yang seimbang, adil, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya di Bali, tapi juga memiliki referensi yang luas dalam konteks pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Jadi ini tidak hanya berlaku di Bali ya, jadi di seluruh dunia itulah. Jadi seperti itu penjelasan materi saya tentang Trihitakarana. Saya harap rekan-rekan dan teman-teman bisa memahami tentang materi saya yang saya sampaikan tadi. Itu harapan saya dari video ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi Santi Santi.